Selanjutnya datang dari Ibu Endang Lukas. Shalom redaksi tajam. Dalam beberapa episode saya mencermati narasumber selalu menyebut Rasul Yohanes dengan sebutan Yohanes Terkasih. Apa istimewa atau bedanya dengan rasul yang lain dengan sebutan demikian? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Seingat kami, waktu saya katakan kami adalah saya, Stephen dan Jeff, tidak pernah atau mungkin pernah hilaf, saya tidak tahu, tapi tidak pernah menggunakan istilah Yohanes Terkasih. Tapi yang digunakan adalah Yohanes Kekasih. Bukan Yohanes Terkasih, seakan-akan dia yang paling dikasihi, tapi yang dikatakan dalam kita punya acara tajam adalah Yohanes yang kekasih. Yohanes kekasih. Mengapa kita katakan atau menyebutkan, dan bukan hanya kita saja di acara tajam, tetapi di dalam banyak literatur, Yohanes disebut sebagai Yohanes Kekasih. Ini bukan yang Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes yang adalah murid Yesus. Kenapa disebut sebagai Yohanes Kekasih? Karena Yohanes yang menulis kitab Yohanes atau Injil Yohanes, beberapa kali ia menyebutkan suatu istilah sebagai berikut. Coba kita baca. Paling tidak 3 ayat inilah kita baca. Boleh Jeff duluan. Yohanes 20 ayat yang kedua. Yohanes 20 ayat yang kedua ya. Yohanes 20 ayat yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami telah tahu di mana ia diletakkan. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Terima kasih. Jadi di sana ada istilah murid yang dikasihi Yesus. Iya. Oke. Coba kita baca lagi pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Terima kasih. Jadi murid yang dikasihi. Jadi bukan murid yang paling dikasihi atau terkasih, tapi murid yang dikasihi. Coba kita baca pasal 21 ayat 20. Ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi menggambarkan bahwa murid yang dikasihi Yesus itu adalah murid yang duduk selalu dekat dengan Yesus. Dan ada ceritanya dalam Yohanes pasal 13, Petrus meminta supaya murid ini bertanya kepada Yesus, siapa yang engkau maksudkan yang akan menyerahkan engkau? Dan ini adalah Yohanes. Tapi coba kita baca, siapa murid yang dikasihi Yesus itu? Coba kita baca ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Baik, terima kasih. Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dari sini kita tahu yang menuliskan Injil Yohanes adalah Yohanes, dan karena ia merasakan kasih Yesus yang sungguh luar biasa, ia menyebut dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Nah, apakah pada waktu Yohanes mengatakan bahwa ia adalah murid yang dikasihi Yesus, apakah itu membuat dia sebagai murid yang paling istimewa?
atau murid yang paling dikasihi, atau bagaimana? Nah, sekarang kita coba tanya kepada murid yang dikasihi Yesus ini, yaitu Yohanes yang kekasih ini, apa kata dia tentang Yesus dan murid-murid yang lain, atau semua murid Yesus? Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13. Kita buka Yohanes pasal yang ke-13. Saya percaya ada banyak juga yang menyaksikan, yang waktu kita katakan mari kita buka, Ya. mudah-mudahan membuka juga supaya melihat sendiri. Jadi bukan hanya mendengarkan. Ya. Betul, pendeta, betul. Stephen atau Jeff atau saya membacakan, tapi membaca itu juga sendiri kalau memang lagi memegang Alkitab. Coba kita buka Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1. 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Sungguh luar biasa. Jadi murid yang dikasihi itu bukan hanya satu, tapi semuanya dikasihi oleh Yesus. Tetapi Yohanes yang merasakan akan kasih Yesus, dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dialah satu-satunya murid yang dikasihi Yesus atau murid yang paling dikasihi Yesus, tapi dia yang merasakan kasih Tuhan itu. Ya, dia juga yang di dalam Injilnya dia menulis, karena dalam Injilnya dia menulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dan kasih Allah akan dunia itu bukan hanya kasih Allah akan semua orang, tetapi dia menuliskan secara spesifik bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua murid-muridnya yang 12 itu. Bahkan dia bicara lebih spesifik, Tuhan Yesus mengasihi aku. Aku adalah murid yang dikasihi Yesus. Kita semua, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan Yesus, dan kalau kita betul-betul merasakan kasihnya dan percaya bahwa Ia mengasihi kita, kita juga bisa mengatakan, Tuhan mengasihi aku. Aku adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena tanpa kasih Kristus kita tidak akan selamat. Jadi kurang lebih demikian. Terima kasih.